Saudara-saudari yang terkasih, pada tahun-tahun terakhir ini kita dihebohkan oleh suatu yang dulu tidak pernah kita dengar istilahnya, yaitu hoaks, yang berarti berita bohong yang tidak sesuai dengan kenyataan, disebarluaskan atau tersebar seakan-akan menjadi data dan fakta. Dalam warta bohong tersebut ada penyelewengan data, bahkan pembalikan fakta. Ada ilustrasi kecil, katanya seorang di surga jalan-jalan, lalu antara surga dan neraka ada tembok. Lalu di tembok itu ada lubang dan dia mengintip. Dan dia heran, ternyata neraka itu tidak seperti yang diceritakan di bumi. Ternyata di sana ada pesta pora, bukan panas api siksaan. Luar biasa. Makan, minum, bersenang-senang. Tidak ada yang pakai masker di sana. Senang luar biasa nih. Akhirnya ia minta kepada malaikat. Katanya di surga minta apa saja boleh. Malaikat, saya ingin ke neraka. Jangan, di sana panas, siksaan. Tidak, saya lihat di sana ada kegembiraan yang luar biasa, pesta pora. Tapi karena memaksa dan minta, akhirnya diizinkan. Ia masuk, begitu masuk betul ada sorak-sorai di pintu gerbang neraka. Disambut luar biasa. Dan ia mengatakan betul, ternyata neraka ini menyenangkan. Begitu dia masuk sebentar saja sudah disiksa, dipukul, ditendang, dijawar, disiksa, dianiaya. Lalu dia terang, tunggu dulu ini sebentar. Apakah ini neraka atau bukan? Betul. Kok berbeda dengan apa yang saya intip? Ya, itu iklannya Bung. Itu hoaks. Kenyataannya begini. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya hoaks adalah akar dosa pertama saat iblis dalam rupa ular memperdaya Hawa yang mengacaukan informasi dan membalikkan fakta. Ular berkata, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Awalnya Hawa masih setia pada informasi benar dan memberitahukan apa yang dikatakan Allah. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buahnya. Nanti kamu mati. Lalu ular mencari cara memperdaya Hawa sedemikian rupa, hingga Hawa yakin bahwa apa yang disabdakan oleh Allah tadi adalah hoaks. Dan itulah hoaks pertama dalam perjanjian lama. Injil hari ini kiranya berbicara tentang hoaks dalam perjanjian baru. Para imam kepala sudah khawatir bahwa apa yang dikatakan Yesus sewaktu hidup, bahwa ia akan bangkit pada 3 hari, akan menjadi kenyataan. Maka ia meminta para serdadu untuk menjaga kubur Yesus sampai lewat 3 hari seperti apa yang Yesus katakan. Ternyata para penjaga melaporkan fakta apa yang sesungguhnya terjadi. Yesus bangkit. Mungkin mereka bercerita dengan penuh semangat sebagai saksi mata yang melihat proses kebangkitan Yesus. Para imam kaget. Rupanya mereka juga yakin akan berita yang disampaikan oleh para serdadu karena ada gairah dari para penjaga itu yang luar biasa. Ada gairah kebangkitan. Melihat gelagat yang mengancam posisinya, para imam kepala menciptakan hoaks bahwa jenazah Yesus dicuri oleh para murid saat para penjaga tidur. Dan untuk mempertanggungjawabkannya kepada wali negeri seandainya Pilatus bertanya, maka mereka akan melindungi para serdadu itu. Untuk membalikan fakta dan menyebarkan hoaks tersebut, para serdadu diberi uang. Berita dan kisah itu tersebar sampai Injil Matius itu ditulis setelah tahun 70, sekitar 80 sampai 90. Tahun 90.
Hoaks itulah yang rupanya berada di sekitar masyarakat. Sementara para rasul memberi kesaksian dan memberi saksi iman, menjadi saksi iman tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Yesus yang telah disalibkan oleh orang Yahudi telah bangkit. Dialah Mesias, Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan berita itulah yang sampai hari ini kita dengar dan kita alami. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang terjebak iklan, terperangkap kabar bohong, hingga tega mengkhianati kebenaran dan rela menjadi corong kebohongan seperti para penjaga kubur tadi. Ada yang menyebarkan hoaks tanpa tahu bahwa berita yang dipercayainya itu adalah kabar bohong. Ada orang yang menciptakan hoaks dengan sengaja untuk tujuan tertentu, entah karena keyakinan keliru atau karena untuk kepentingan pribadi. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita makin arif dalam menyikapi informasi dan dengan bijak mengecek kebenarannya hingga ucapan yang keluar dari mulut kita, pesan yang kita kirim melalui HP kita, dan kata-kata yang kita goreskan di medsos bukanlah hoaks atau hate speech, tetapi Injil, kabar gembira atau love speech, kabar cinta. Paulus pernah berkata dalam Efesus 4:25, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Wabah corona ini menyadarkan kita bahwa kita semua adalah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam persaudaraan tiada dusta, tiada bohong, tiada hoaks, tiada hate speech. Yang ada adalah kata-kata penghiburan sebagai wujud saling mengasihi satu sama lain.